Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramdan Musambas dengan NRP 243010106. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas besar pendahuluan praktikum proses manufaktur periode 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Aditya dengan NRP 243011005. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar pendahuluan praktikum proses manufaktur periode 2025 dan 2026. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu, yang tentang perbedaan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Nah, mikrometer sekrup dan jangka sorong itu sama-sama alat ukur. Yang membedakannya dari ketelitian sama fungsi. Nah, untuk ketelitian mikrometer sekrup itu ada di angka 0,01 mm dan digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter kecil yang sangat presisi. Sedangkan jangka sorong itu memiliki ketelitian di angka 0,05 sampai 0,1 mm dan fungsinya tuh lebih ke fleksibel, bisa mengukur panjang, diameter dalam, diameter luar, serta kedalaman. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang zero error negatif pada jangka sorong dan berikan contohnya. Nah, zero error negatif itu kesalahan saat angka 0 pada skala nonius ada di sebelah kiri skala utama ketika si jangka sorong itu ditutup. Nah, apa sih akibatnya? Akibatnya tuh hasil pengukuran menjadi lebih besar daripada nilai sebenarnya karena berada di negatif sebelah kiri. Nah, contohnya tuh jika kebaca di situnya 10 mm dan errornya misalkan min 0,02 mm. Nah, maka hasil sebenarnya tuh 10 aja dikurangi 0,02. Jadi hasilnya tuh 9,98 mm. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu tentang bagian-bagian jangka sorong. Nah, bagian-bagian jangka sorong tuh yang pertama tuh ada rahang luar untuk mengukur diameter luar dan rahang dalam untuk mengukur diameter dalam. Selanjutnya ada batang kedalaman. Batang kedalaman tuh untuk mengukur kedalaman. Selanjutnya ada skala utama yang itu tuh untuk menunjukkan nilai utama. Lalu ada skala nonius. Nah, itu untuk menunjukkan ketelitian atau membaca nilai ketelitian. Selanjutnya ada sekrup pengunci. Nah, sekrup pengunci itu untuk mengunci posisi agar aman gak bergeser gitu, agar hasilnya pun akurat. Yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan jenis mesin milling. Yang pertama adalah mesin milling horizontal. Mesin Fries dengan posisi pedal sejajar atau horizontal terhadap meja mesin. Pisau dipasang pada arbor horizontal, cocok untuk pengerjaan pemukaan lebar dan kasar seperti menggunakan pisau mantel. Yang kedua adalah mesin milling vertikal. Mesin Fries dengan posisi spidol tegak lurus atau vertikal terhadap meja mesin, paling umum digunakan, cocok untuk pembuatan alur, profil, dan permukaan bertingkat. Yang ketiga adalah mesin milling konvensional atau manual. Pengoperasiannya dilakukan secara manual oleh operator, spidol bisa horizontal maupun vertikal, cocok untuk produksi skala kecil maupun dengan produksi yang beragam. Lalu selanjutnya adalah mesin milling CNC, Computer Numerical Control, dikendalikan oleh komputer melalui program. Hampir semuanya bertipe vertikal, mampu melakukan gerakan berulang dengan tingkat ketelitian sama secara terus-menerus. Terdapat varian 3 akses dan 5 akses untuk produk yang lebih kompleks. Oke, yang nomor 5, sebutkan macam-macam eretan atau support pada mesin bubut. Yang pertama, eretan alas. Kedudukannya pada meja mesin dan dapat bergerak ke kiri ataupun ke kanan sepanjang alas mesin. Di dalamnya terdapat mekanisme untuk menggerakkan eretan secara otomatis maupun manual. Yang kedua adalah eretan melintang, terletak di atas eretan, memanjang dan bergerak melintang tegak lurus terhadap sumbu mesin dan meja. Yang ketiga adalah eretan atas, terletak di atas eretan melintang dan diikat oleh kedua buah baut, digunakan untuk pembuatan tirus dan pengaturan sudut pahat.
Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu tentang macam-macam jenis las dan peruntukannya untuk apa. Yang pertama itu adalah busur listrik. Nah, itu untuk digunakan untuk konstruksi baja dan logam, perbaikan logam biasanya. Nah, selanjutnya ada las gas yang menggunakan gas. Itu digunakan untuk pekerjaan ringan kayak pipa, plat-plat besi tipis. Nah, selanjutnya ada las TIG atau las TIG. Itu tuh digunakan untuk hasil las yang lebih rapi, lebih presisi, dan biasanya digunakan di besi stainless steel. Nah, selanjutnya ada las MIG atau MIG, digunakan untuk produksi yang lebih cepat, efisien, biasanya tuh buat produksi massal. Nah, yang terakhir itu ada las titik. Nah, las titik itu untuk digunakan pada industri otomotif, kayak buat menyambung-nyambung plat tipis, seperti itu. Yang nomor 7, apa yang dimaksud dengan SolidWorks? SolidWorks adalah software CAD 3D yang mudah digunakan. Software ini berbasis parametrik, artinya memudahkan pengguna dalam mengedit bekas gambar yang sudah dibuat tanpa harus memulai dari awal. Dengan SolidWorks, pengguna dapat mendesain gambar secara intuitif, baik gambar sederhana maupun gambar yang kompleks ataupun rumit, termasuk desain komponen mesin, produk manufaktur. Tools-tools apa aja yang terdapat pada SolidWorks? Yang pertama adalah part, yang kedua adalah assembly, yang ketiga adalah drawing, yang keempat adalah plan, yang kelima adalah sketcher toolbar, yang keenam adalah smart dimension, yang ketujuh adalah extrude boss atau base, yang kedelapan adalah extrude cut, yang kesembilan adalah fillet, yang ke-10 adalah reference triad. Yang nomor 9, apa yang dimaksud dengan Mastercam? Mastercam adalah perangkat lunak yang banyak digunakan dalam industri manufaktur untuk merancang dan mengendalikan proses permesinan dengan presisi tinggi. Mastercam berfungsi sebagai software CAM atau Computer Aided Manufacturing yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengoptimalkan jalur pemotongan pada mesin CNC, Computer Numeric Control. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari saya, dari Edi Aditya. Terima kasih.